Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang pengantar sistem operasi. Pengantar sistem. Jadi seperti apa sistem operasi itu akan dijelaskan di pertemuan ini secara garis besar ya. Baik kita punya gambaran besar tentang seperti apa sistem operasi. Kita lanjut, definisinya dulu adalah sistem operasi adalah perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengendalikan operasi dasar sistem komputer. Jadi kalau bicara perangkat lunak itu ya bicara software ya. Bicara software, mungkin Anda sering buka misalnya Windows, kemudian Anda sering mengetik keyword, kemudian Anda mengedit, kemudian ya edit video misalnya, itu merupakan aplikasi. Jadi terkait dengan aplikasi ini atau perangkat lunak ini sebenarnya kita sudah sering memakai. Itu bisa dikatakan sudah tidak bisa menghindari lagi yang namanya perangkat lunak atau software. Di sistem operasi itu perangkat lunak atau software yang mengendalikan operasi dasar sistem komputer. Yang mana yang dimaksud dengan operasi dasar itu misalnya Anda membuka file, Anda menghapus file, kemudian Anda ingin mencetak, kan komputer itu kan tidak jauh-jauh dari mencetak juga. Kemudian Anda ingin menjalankan kamera misalnya, itu semua merupakan operasi-operasi dasar. Saya tambahkan lagi misalnya, soalnya kalau kita membuka file itu kita mengakses hard disk atau SSD dan seterusnya. Jadi itu merupakan sebuah operasi-operasi dasar dari sistem komputer. Ya. Jadi dia mengatur dan mengendalikan operasi-operasi dasar sistem komputer. Kenapa harus diatur? Karena bicara penggunaan komputer itu sebenarnya sangat kompleks. Ya. Contohnya misalnya data di hard disk kita itu, mengapa kita bisa membukanya, menutupnya, kemudian mengatur namanya, itu karena adanya peran dari sistem operasi. Ya. Kalau sistem operasinya tidak ada, ya tidak akan bisa kita akses. Ya. Jadi hard disk itu atau SSD itu perangkat fisik saja. Enggak bayangkan ini hard disk ya, ini user. Nah seperti ini. Ini perangkat fisik saja. Anda pegang barangnya, kalau tidak ada sistem operasi, tidak ada gunanya. Karena data ini tidak bisa kelihatan langsung. Ya. Data ini hanya bisa dilihat melalui sebuah aplikasi atau melalui sebuah sistem operasi di tengahnya ya, di antaranya. Jadi sistem operasi. Ya, sama dengan printer. Ada printer di sini. Printer ini tidak ada gunanya kalau tidak ada perangkat lunak atau sistem operasi yang menghubungkan kita dengan sistem operasi itu. Jadi Anda beli printer tidak ada terhubung dengan laptop yang punya sistem operasi atau HP yang punya sistem operasi, ya tidak ada gunanya seperti itu. Ya. Nah, Anda juga beli kamera misalnya, Anda beli kamera webcam, ya, kosong ya, kamera webcam kosong, ya Anda tidak akan bisa pakai kalau tidak melibatkan sistem operasi atau softwarenya. Karena pada intinya semua ini adalah barang fisik. Ya, benda-benda fisik yang tidak ada gunanya kalau tidak ada Windows. Ya, makanya kalau Anda beli laptop, pasti ya Anda disarankan untuk menginstal sistem operasinya, apakah Windows atau Linux. Karena laptop itu barang fisik saja. Kalau tidak diinstal sistem operasi tidak ada gunanya, dibuang saja seperti itu, karena tidak bisa digunakan pasti. Itu apa namanya, pembahasan tentang sistem operasi. Ya. Berikutnya, ini definisi yang kedua ya. Definisi yang kedua. Ini definisi yang kedua. Jadi program, aplikasi, perangkat lunak itu sama, program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan komputer hardware. Jadi hampir sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi
Saya balik saja, di sini ada orang ya, orang, kemudian di sini ada perangkat keras. Perangkat keras ini barulah bisa bekerja kalau dia diantarai oleh yang namanya sistem operasi. Contohnya tadi SSD ini atau hard disk. Nanti Anda bisa menyimpan file, mengedit, menghapus kalau Anda berada dalam sistem operasi. Kalau laptopnya mati, ya tak bisa, hanya bisa dilihat-lihat saja seperti itu. Ya. Sama dengan tadi printer, kemudian webcam, dan perangkat-perangkat umum lain. Keyboard pun, mouse akan bisa digunakan kalau Windows-nya atau Linux-nya enggak ada, ngapain? Karena ya ini harus digunakan oleh orang, tapi harus diantarai oleh sistem operasi. Nah, dengan inilah perantaran sistem operasi inilah kita bisa mengendalikan atau memanfaatkan perangkat-perangkat fisik tersebut. Terkait dengan definisinya, kita lanjut lagi. Ini cuma tambahan lagi ya, apa itu sistem operasi? Merupakan kepanjangan tangan dari mesin. File yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, memberikan kepada user suatu virtual machine yang lebih mudah digunakan, kemudian merupakan pengatur sumber daya. Saya ringkas secara umum saja ya. Kalau kita bahas ini, ya intinya ini ada mesin ya. Ada mesin, maksudnya ada barang, ada hardware, ini ada hardware. Hardware ini baru bisa dioperasikan kalau ada sistem operasinya. Ada sistem operasinya. Nah, ini nanti lebih detail lagi ya. Jadi setiap program mendapatkan waktu, setiap program memperoleh tempat. Jadi nanti sistem operasi inilah yang akan mengatur nantinya. Ya, saya berikan contoh misalnya, misalnya komputernya ini RAM-nya rendah ya, RAM-nya rendah. Anda buka misalnya Photoshop, ya, atau software berat yang lain. Anda buka Photoshop dan seterusnya, Anda paksa lagi buka yang lain. Biasanya ada keterangan bahwa sumber daya kita itu rendah, yang misalnya RAM-nya rendah atau RAM-nya tidak mampu, Anda diminta untuk misalnya menutup yang lain. Kadang ada peringatan seperti itu ya. Atau contoh misalnya laptopnya mau lowbat, biasanya ada peringatan. Sistem operasi lah yang mengatur itu. Jadi biasanya peringatan tentang baterai kita lowbat itu sangat tinggi prioritasnya, sehingga walaupun program apa yang kita jalankan, pasti sistem operasi akan memaksa notifikasi itu muncul. Misalnya baterai Anda lowbat, kan? Simpan semua file Anda. Nah, sistem operasi yang mengatur semua itu. Jadi dia yang mengetahui, ya. Dia yang mengetahui, sehingga kita bisa tahu, oh begini, oh begitu, kan? Kalau tidak ada yang atur susah. Mobil saja di perapatan kalau tidak diatur itu ya pasti banyak masalah, pasti semua orang mau lewat kan, pasti orang bertengkar. Apalagi komputer ini sesuatu yang sangat rumit di dalam, banyak sekali proses, ada hard disknya, ada memorinya, ada prosesornya, mereka harus diatur semuanya. Mereka harus diatur. Nah, sistem operasi lah yang mengendalikan semua itu. Ya. Dengan semua itu. Kemudian apalagi ya? Ini memberikan virtual machine, maksudnya ya apa yang kita lihat di layar itu merupakan ya sebuah pengendali ya, pengendali hardware yang kita bisa pakai. Dikatakan kepanjangan tangan dari mesin ya, karena ya dengan sistem operasi inilah kita bisa mengendalikan mesin-mesin itu ya. Jadi misalnya kembali lagi ya ke hard disk. Di hard disk kita kan ada data gitu kan, misalnya film, lagu dan seterusnya kan.
Ya kalau untuk menyimpan file ya enggak mungkin dong tangan kita masuk ke hard disk kan. Wong lagunya itu tidak bisa dipegang ya. Video kan enggak bisa dipegang, lagu enggak bisa dipegang, dia cuma data digital. Enggak mungkin kita bisa pegang dan bisa kita masukkan ke hard disk ya enggak mungkin lah. Maka agar bisa terpenuhi maka sistem operasi yang mengatur itu. Makanya dikatakan dia kepanjangan tangan dari mesin ya. Sehingga dengan sistem operasi ini kita bisa memakainya. Kita bisa memakainya. Oke, lanjut. Ini cuma tambahan informasi lagi ya. Hampir sama sih sebenarnya. Dia itu software yang bisa mengontrol hardware ya tentulah. Jadi hardware itu tidak bisa dikendalikan langsung oleh manusia. Ya, bisa dikendalikan langsung. Dia ditengahi oleh sistem operasi. Kemudian ya sama juga ini sehingga nyaman digunakan ya. Jadi dengan adanya sistem operasi ini kita bisa memanfaatkan memanfaatkan hardware itu dengan nyaman. Sebenarnya pada saat kita mendengarkan lagu, sambil dengar lagu kita mengetik gitu kan. Bahkan sambil itu juga kita bisa buka WhatsApp di aplikasi atau di browser, itu kan membuat kita nyaman ya, nyaman untuk bekerja. Itu semua merupakan peran dari sistem operasi itu sendiri ya. Kalau dulu kita ya misalnya Windows dulu itu ya tidak senyaman sekarang ya, tidak senyaman sekarang. Sekarang grafiknya sudah halus, tampilannya sudah enak gitu kan. Kemudian kita bisa buka banyak aplikasi bersamaan. Kalau dulu enggak seperti itu, terbatas. Tetapi karena perkembangan teknologi dari sistem operasi itu, ya, kita bisa sangat nyaman, ya, sangat enak lah. Seperti di HP juga, ya. Sudah bisa dengar lagu sambil buka-buka WA, ya, buka dua layar seperti itu. Nah, beda dengan kalau dulu itu agak sulit seperti itu, ya, agak sulit seperti